dulur, ketemu lagi sama saya Agus Mimbin Selengean nang channel YouTubeku Cak Tesi. Oke, aku hari ini kedatangan tamu spesial. Halo, Mas Is. Siap, Cak Tes. Untuk ke sekian kalinya ini hampir ke sini ya. Masih terus iki ya. Habis ini kita akan bahas masalah pertandingan nanggone Kanjuruhan. Soalnya Mas Is ini sakroku budal nanggone Kanjuruhan. Nah, kepengin takok-takok. Awalnya kok iso sampai tembus Kanjuruhan kaya apa jarene gak budal soalnya itu lur. Oke Mas Is, aku pengen ngerti awalnya sampean kok iso mau budalan Kanjuruhan kaya apa jarene gak budal. Iya. Ya akeh sing takut Cak Tes. Ayo. Dan gak budal ta ngono. Arema iki melawan Arema nang Kanjuruhan. Sing kanca-kancaku polisi ning kono ya gak mrene ta ngono. Cuma aku wis gak niat ngono wis gak usah bro, rawan bro. Gak mas aku gak budal paling nobar tak ora. Waktu iku akhirnya Jumat sore itu telepon teko kantor, telepon tak angkat. Halo, Mas, ini perintah Kapolres suruh berangkat ke Kanjuruhan ngawal pemain. Loh, Mas, bukannya pemain Persebaya wis sampai sudah di hotel? Iya, Mas, ini pasukan perkuatan bantuan untuk pengamanan nanti sampai Persebaya kembali ke Surabaya. Oh ya wes. Jam berapa apelnya? Jam 8 malam. Akhirnya saya sama 3 orang humas, ada 1 lalu lintas, terus 1 peleton dalmas, 1 truk itu, terus ada yang pakai mobil biasa itu dari Reskrim sama Reskoba. Yang unit Intel sudah ada di Malang. Sudah nunggu. Akhirnya kita berangkat itu Cak Tes. Budal merono sampai di hotelnya jam 10-an malam. Jumat jam 10 malam akhirnya koordinasi di sana. Intinya itu kita mengamankan pemain Persebaya saat di hotel dan di stadion. Kalau di hotel kan sing pertandingan sebelumnya yang dulu itu kan di Sumeti Mercon yang diganggu lah. Itu jangan sampai ada gangguan. Jadi kita koordinasi di sana sama polsek setempat bila ada kerumunan, Bu Yarno ben gak sampai ganggu pemain Persebaya. Jadi bisa istirahat gitu loh Mas. Akhirnya ya alhamdulillah sampai pagi nggak ada gangguan. Gitu ya Tes. Mari ngono pas sampean mari ngono sampai isu, akhirnya isu berangkat nang stadion itu persiapan tuh dari pihak kepolisian atau dari pemain tuh kayak apa Mas? Iya, kalau di hotel ya kayak biasa, Coach Haji ngasih briefing sebelum adanya berangkat itu ya, terus ngasih briefing dan lain sebagainya. Kita pengamanan nggak hanya di Polrestabes ya, di situ ada Big Force yang memang biasanya melekat dengan pemain ya, Big yang merah-merah itu kalau itu dari season yang di Malang. Tak tanyain yang biasanya Pak Nanang itu nggak ada. Kalau saya di Malang saya, oh iya Pak, koordinasi. Habis itu sekitar jam setengah 5-an lah kita berangkat. Tapi sebelum itu ada Barakuda, Brimob mulai datang 4 Barakuda itu. Terus habis itu Kapolres datang ngecek. Ya intinya Kapolres minta kalau main ya main aja yang los. Kita ngasih pengamanan ekstra di sini. Jangan takut. Nah, gitu. Saya main yang kok main Surabaya. Itu akhirnya sudah kita berangkat. Terus saya kesana kan bawa mobil humas dinas itu. Dan saya mikir, wah ini kalau ada apa-apa ya apa main di bengi ya. Ono tulisannya Surabaya bisa humas Polrestabes Surabaya, akhirnya tak parkir di hotel. Aku bareng bisnya pariwisata official Persebaya itu. Jadi iring-iringan Cak Tes. Mulai dari Kapolres dan mobil-mobil patwal, mobil brimob motor, terus 4 Barakuda itu, terus ada truk dalmas, ada truk brimob satu, terus habis itu bisku itu sama yang lain belakang juga ada. Jadi konvoi panjang ke stadion. Alhamdulillah ya kalau di perjalanan berangkat itu paling cuma ya saywor terus gelodak-gelodak didik-didik sewajar itu.
tapi aman ya stadionnya gitu. Iku pas pertandingan pas awal sampean mlebu, iku awal pertama sampean mlebu Kanjuruhan to apa? Iya, jadi ya ibaratnya aku baru pertama kali tahu situasi Kanjuruhan dan nggak nyangka bakal jadian seperti itu sih Sates. Iku sampean ndeloke nanti Mas nang nggone tribun apa nang Nah, jopo apa kaya apa? kalau kan ada yang bilang kalau lek gak ro kejadiannya nang lapangan gak usah kayak ngomong. Ini saya kebetulan ada di sana. Jadi kenapa ya biar semua tahu bagaimana sih kronologi sebenarnya itu loh. Karena saya nggak hanya diam di tribun, saya juga di luar, saya juga di dalam. Jadi tahu persis ya. Kalau yang mungkin di tribun ya ngerti ini suasana tribun tok. Nah, Jopo kan gak ero, tapi aku keluar masuk. Jadi aku tahu persis bagaimana sih kejadiannya itu sebenarnya itu ngerti Cak Tes. Berarti mulai pemain Persebaya mlebu sampai Iya. kate main sampai buyar iku wis kan lene ya teror terus ya. Oh iya, kalau itu ya sayangnya ya kalau di sana masih banyak rasisme sih Cak Tes. Ya semoga kedepannya meskipun main di GPT jangan sampai ada nyanyian rasis lah. Terutama dibunuh saja itu kan sudah nggak baik, nggak baik itu Bunuh saja berarti kan koyo kene siap mateni wong iku. Iya, terus apa jan gak iso mulih ngono iku wis gak usah lah. Kalau apalagi dibunuh saja itu kan ibaratnya di situ kan banyak anak-anak kecil juga Cak Tes generasi penerus. Kalau misalkan di situ dia ditanamkan dibunuh saja otomatis iya otomatis mindsetnya dia kan dampak psikologis iya berarti ini rival lagi gak apa-apa dipateni gitu loh dibunuh saja ya jangan sampai lah seperti itu gitu. Berarti sampean mulai pertandingan main sampai aku nang ngene tribunan jero stadion Ya, tribun. Apa ya awalnya sampai Tahu, bentrok sampai ngene ro Tahu. Jadi habis itu setelah pertandingan berjalan, kemudian tambahan waktu sampai 7 menit itu tambahan waktu 9 menit apa 7? Iya, 7 menit. 5 sama 7. 7 menit kok. 5 menit sampai 7 menit. 7 menit tambahan waktunya yang terakhir itu. Yang kedua. 7 menit itu. Itu mulai nggak kondusif ya, mulai ada lemparan-lemparan, terus pemain sudah peluit panjang, Langsung lari. 2-3 itu langsung lari ya ada lemparan dari tribun itu wajar lah langsung lari saya sama teman-teman akhirnya ada yang sudah di bawah turun kita kawal pemain kita ikuti seret menisor iku pemain wis yo ana euforia masuk ke ruang ganti tapi sedikon cepet-cepet iku coach Aji aku nempel coach Aji ayo konferensi pers ya ada yang konferensi pers terus ada yang ngomong nggak usah konferensi pers langsung aja pak ini rawan ini habis itu belum sempat ganti baju cepat-cepat akhirnya wis nang ayo segera kita segera langsung cuma 5 menit pengawalan iya langsung wis mari ganti kabeh akhirnya masuk ke Barakuda semua aku bingung ya Tes aku ini numpak opo gak mungkin kan numpak bis toh wis penting wis pemain itu official wis mlebu kabeh tinggal 3 yang nggak cukup karena Barakudanya nggak cukup cuma 4 yang 3 ini Mas Danang terus Mas apa itu Cak Bodong tutup sing cilik itu loh Depri. Mas Devri sama Mas sing gondrong itu lensa Persebaya itu siapa itu sini ya Mas iku itu jadi dia itu numpang di mobil patwalnya Polres Malang karena Barakudanya gak muat. Terus yang apa iki? Mas Devri karo Mas Daneng ning truk Brimob. Terus ada yang 2 yang standby di ruang ganti karena menjaga perawatan iku ning kono. Jadi dia ngenteni ning kono wong loro lek gak wong telu iku ya, ngenteni ning kono. Akhirnya langsung kita geser ke atas. Aku akhirnya numpak apa ya? Numpak mobil tahanan Polres Malang yang di paling belakang. Saya kira penting mlebu, penting iso selamat dhisik. Sebelumnya sudah dikasih arahan di Polres itu kalau utamakan keselamatan yang utama. Jangan kalau misalkan itu membahayakan dirimu, jangan dilakukan. Yang penting kalian bisa pulang dengan selamat. Pemain Persebaya juga selamat. Wis kita bersyukur. Akhirnya jaket tak Tes? Sredek wis mandek.
Jadi jarak sini sama situ lah. Loh, apa ini mandek? Ternyata sebelum ada kejadian di dalam itu ya. Di dalam itu drama-drama turun itu. Di luar itu sudah di blokade, sudah banyak. Kapolres pun sudah keliling di situ mengimbau ojo diuncali, tapi tetap dilempari. Terus apa? Pager-pager gue sepodo. Beburno, spanduk, sembarang kali kayak blokade. Pemain ini mau. Akhirnya wis kok mandek rek ngono. Kenapa iki? Wis atulah tak inceng tekan jero mobil iku. Wis suasana wis gak karuan. Wis uncal-uncal sik wis nang kene. Sing teman-teman yang lain iku wis santai-santai nang kene aja sampai anu sik bahaya. Suatu kabeh moro-moro anu kita kesumuan to posisi ning mobil tahanan gak ana AC-ne. Metu ae Mas. Ning jopo wis chaos koyo ngono. Metu tak delok iku wis posisi mobil ada yang terbakar. Ternyata mobilnya lantas dari Polrestabes Surabaya. Jadi gini ya, ceritanya. Mobil Patwal Polrestabes ini setelah ngawal dari hotel kan pulang Jumatnya itu. Sabtunya dia balik lagi. Balik dia sudah di hotel. Terus dia telepon, "Yes, neng stadion ae." Wis nyaman neng hotel, dia berangkat lah ke stadion gitu loh. Mari ngono dia nggak berada di depannya stadion tapi di luarnya. Waktu ada perempatan itu, perempatan keluaran stadion dia standby di situ. Waktu ada penghadangan sudah dihadang, otomatis kan kita Bu Yarno gaya gas air mata di luar itu. Bu Yarno gaya gas air mata, sing arek-arek sing nyerang-nyerang wae. Das Bu Yarno Buyare ke arah mobil Patwal ada tulisannya Polrestabes Surabaya. Ning di situ standby situ. Akhirnya jadi bulan-bulanan. Wah, iki. Iku ono Mas Basuki itu seniorku yang ada di masih di dalam itu. Iku diserang nang dulu wis diunggahi. Ya dipeneki sampe nang. Peneki akhirnya ada satu polisi yang pakai kaos Arema. Itu yang nolong Mas Basuki. Kalau nggak ada itu pertolongan itu mungkin Mas Basuki termasuk korban. Akhirnya ditokno, ayo mas, nang metu. Tapi sempet diantem karo salah satu supporter iya. Dak segini ini suwe ketian. Tapi selametno neng mojok mobilnya itu wis tambah dihancurno, diwalik, diobong. Itu kondisi di luar. Itu Barakuda tertahan di situ. Tertahan dan masih nyerang yang posisi mobil Patwal tadi yang dari Polres Malang diserang yang ada di dalamnya ada Mas apa itu? Lensa Persebaya itu bukan yang Lensa Persebaya. Mas Rudi sapa iku? Ya itu akhirnya DE pindah ke truk sing kumpul Mas Devri karo Mas Danang di situ. Akhirnya malah diserang, akhirnya turun. Untungnya ya Brimopnya sigap sih. Akhirnya tolong dibawa ke kita gitu. Posisiku itu pas roto adoan yang pinggir stadion digawa nang lho Mas sampean iku tak kira wis posisi ning Barakuda ternyata gak cukup ngono lho. Akhirnya gabung kita di situ. Wis sampai situasi mereda. Aku ndelok nang jero iku wis posisine wis tembak-tembakan. Kalau dilihat di video lebih lanjut memang kesalahannya ya dari supporter turun, kemudian semakin banyak yang turun, ada yang nyerang pemain, sampean kan bisa lihat ya, memang ada yang merangkul, tapi ada yang juga yang berusaha menyerang ya. Aparat yang di lorong itu kan yang bawa tameng itu tujuannya untuk mengamankan pemain, wasit, dan ofisial. Otomatis mereka kan langsung sigap ya mengamankan para pemain itu untuk masuk. Setelah diamankan masuk, mereka masih tetap ngumpul di situ, akhirnya dipukul mundur. Harusnya kalau sudah dipukul mundur, ya wes, ojo balik malah nyerang terus. Nah, mulai dari situ malah dilakukan aksi penyerangan itu tadi. Akhirnya ditembakkanlah gas air mata itu Cates. Karena apa sih? Karena posisi sudah terdesak kayak gitu ya. Masa semakin banyak yang turun, mungkin dari situ ditembakkanlah gas air mata. Kalau menurut saya itu bukan, ada yang ngomong kan itu sudah di skenario dan lain sebagainya. Tapi menurutku itu bukan skenario, itu murni dari
kesalahan proseduran dan kelalaian dari panitia. Karena apa sih? Itu nggak bakal terjadi kalau misalkan semua prosedur pengamanan dipenuhi. Yang pertama ya kayak main sore itu sudah nggak digubris, main malam. Kemudian percetakan tiket yang kapasitasnya berapa dicetaknya lebih banyak. Itu mulai dari situ saja sudah salah prosedur gitu loh, pelanggaran. Nah, kemudian semakin nggak kondusif, tembaklah gas air mata. Kemudian ada yang bilang, lapo kok ditembak nonton tribun. Karena yang menyerang ini selain di atas itu yang ngekei provokasi. Oh, serang ae, woi jancuk, polisi. Nah, itu yang habis ngantem-ngantem itu wis dibuyarno melayuwe munggah maneh nang tribun. Mungkin dari situ nyawati maneh. iya, mungkin dari situ akhirnya kepolisian nembakkan ke tribun. Dan posisi mungkin nggak tahu kalau pintunya itu masih ketutup separuh atau ketutup. Itu akhirnya di situ terjadilah insiden itu, Cak Tes. Yang dari dalam, yang dari luar itu wis jek chaos, Cak Tes. Jek uncal-uncalan, wis jek nyerangi. Wis pokoknya aku ndelok iku, waduh kok gak karu-karuan koyo ngene, iki bal-balan kok koyo ngene ya, Mas. Habis itu setelah kejadian itu sudah mulai reda, yang dari pemain Persebaya ini sudah bisa lolos, sudah dibuka, baru itu korban-korbannya mulai Kelihatan. ketok ya, Tes. Sampai Jadi, delok korban mati ini. ya pertama aku di info ada 2 polisi yang meninggal. Tak waca WA, loh, polisi. Iku meninggal iku apa Mas polisi? Nah, itu masih aku tanya yang dari Polres yang bersangkutan ya gak ada jawaban nih. Jadi kayak tertutup ngono berarti lah. Aku gak ada, Cak Tes. Jadi aku takok teman-teman. Maksudnya mati nang tribun apa mati nang gone njobo apa mati Nah, itu masih aku korek-korek informasi itu loh, nggak kasih jawaban sama Polres. Soalnya di situ kan yang pengamanan di situ kalau pertandingan besar kan ada nggak hanya dari Polres Malang ya, dari Blitar, Trenggalek, semuanya diperbantukan di situ termasuk dari Polrestabes Surabaya yang awal pemain ini. Habis itu, wah, ono korban rek, waduh, korban rek, ya innalillahi, kita wis deg nih, deg. Habis itu malah keluar ya apa? Kayak ono sing koncone dipopong, ono sing anu, lho kok ngene ya ngono. Itu mulai dari situ aku, iki korbannya bakal banyak kalau kayak gini. Itu mulai dari situ mereka minta teman-temannya ini segera dievakuasi. Ayo tolong evakuasi. Tapi di luar masih chaos. Akhirnya mereka kesulitan untuk mengevakuasi teman-temannya supaya cepat diberi pertolongan di rumah sakit. Nung sampai ono ambulans yang gawa supporter Arema tambah disawati ngono. Iya, karena mereka apa ya, berarti wis piye ya? Ya karena bukannya aku anu ya, Kak, di situ itu sudah ada yang teriak-teriak, ya semendem lah Cak Tes, bau alkohol di situ itu di kejadian waktu itu. Terus mungkin sudah ya panas ya karena kekalahan dari Arema tadi, ibaratnya kan harga diri ini wis dicak-incak di sana. Iya. 23 bisa cocok. Akhirnya setelah blokade bisa dibuka ya kita juga mengucapkan terima kasih sama Singo Jalanan apa Singo apa ya, Singo komunitas ya Tes yang bantu evakuasi para jenazah. Yo woi minggir tadi nang pinggirnya truk nang pinggiran udah ini buka dalan kayak evakuasi teman-temannya yang jadi korban ini ke rumah sakit. Akhirnya setelah semua itu jadi mayat itu kayak ditumpuk-tumpuk ngono Cak Tes nang truk ditumpuk-tumpuk mayite dibudalno nang rumah sakit. Aku ndelok iku miris no. Aku kate ngerekam ya, waduh, ngarepku iku Arema kelumpukan Cak Tes. Iku anggota wis gak usah ngerekam. Sing penting iku nyawamu dhisik ngono wis gak usah ngreken iku ngono lho. Akhirnya kameraku tak delek tas sing kelambiku seragam ana tulisane Surabaya iku tak coplok, aku kaosan. Wis nang kono. Karo ndelok peristiwa itu yang terjadi itu. Itu sih Tes. Anu Mas Is apa? Ini kan pengalaman pertama ke Kanjuruhan habis itu. Lihat sampai kayak gitu. Ada sisi trauma nggak atau Mas Isti untuk kembali lagi menonton pertandingan sepak bola atau? Kalau
misalkan kayak peristiwa kerusuhan atau tawuran itu Wis biasa. sudah biasa karena dari awal jadi polisi wis sering ngono-ngono itu. Cuma aku nggak nyangkanya korbannya bisa sebanyak itu gitu loh. Yang pertama kan eh, memang dari kesalahan prosedural ya. Artinya saya bisa menilai itu memang kalau ditembakkan gas air mata di tribun itu ya itu tadi dampaknya bakal chaos dan ya kayak nang Gelora 10 November ya. Ada yang pasti yang berebut keluar, ada yang keinjak-injak ya itu pasti bakal jadi banyak korban. Ya mungkin dari situ ya akhirnya sekarang gas air mata sudah nggak diperbolehkan lagi kan di dalam pengamanan sepak bola. Cuma kalau trauma sih aku nggak karena sudah biasa kerusuhan dimanapun Sering sampai tahu wis. meninggal ya. Terus aku juga pernah bantuin kecelakaan sih sampai kepalanya Ojo otaknya muncrat hilang. Jadi wis ibaratnya wis biasa wis. biasa lah ngono iku ya. Cuma aku mirisnya ini kenapa di dunia sepak bola ngono lho. Aku sing madeg iki sampai aku sewedih iku aku langsung kepikiran gue apa sih? Eling keluarga aku, anak bojoku, tak WA tok. Iki aku masih terjebak di stadion. Minta doanya aja, nggak usah nelpon, minta doanya aja supaya bisa balik lagi ke Surabaya. Wis aku WA ku, mari ngono bojoku. Lho, apa kan nggak nyimak toh. Ini banyak korbannya, termasuk ada polisi, banyak korbannya. Yes, yes Pak, hati-hati Pak, tak doakan selamat. Di situ aku baru bisa keluar dari situ itu jam 3 pagi. Jam 3 pagi. Jam 3 pagi setelah Arema wis padha ngalih, korbane wis padha dievakuasi, polisi wis karek leyeh-leyeh, wis kepegelen lah ibaratnya. Baru kita naik bis termasuk Mas Depri, Mas Danang, naik bis semua termasuk dari anggota lalu lintas yang mobilnya dibakar. Naik bis balik ke hotel. Itu Surabaya jam piro? isu akhirnya ya sampai naik mobil Mas ku mang karo Mas Basuki lantas sing kene negetin jian kena antem. Itu akhirnya baru balik ke Surabaya alhamdulillah ya jam 6:30 lah sampai Surabaya. Ya, model sejarah ya, kemenangan sejarah. Soalnya Iya. 23 tahun nggak pernah menang. Hmm. Dan kemenangan ini Harus dibayar mahal. Dibayar mahal dan sejarah ternyata sampai ono kejadian kayak ini. Makanya guys, supporter Indonesia biarpun rivalitas antara pertandingan si A si B si B si C opo ae pokoknya sing rival sik timu kalah masih musuh bebuyutanmu ya sampai rusuh dipikiri nyawamu dipikiri keluargamu sing ngomong ngenteni ndungakno awakmu wis budal mulai selamat le ojo aneh-aneh le ojo kisro le lah wis diilingno koyo ngono ojo sampai mulu-mule moro-moro jadi maya. Nah, kan akhirnya kan keluarga kan mikir lu ya Allah anakku rek mau niatin delok bal-balan kok jadi korban mati lah kan akhirnya kan mikir sampai banyak orang-orang tua dari supporter-supporter yang di Malang sampai ngelarang anak yang delok bal-balan sampai anak sing trauma wis gak gelem delok bal-balan karena wis delok konco-koncone mati sing koyo ngono kan akhirnya kan ya siku mau lho berarti ayolah wis jadi supporter yang lebih dewasa lagi. Bila timmu kalah menang do kabeh padha wae masih koyo nang Barcelona main nang kandang lawannya Madrid rival tapi menang Madrid tapi Barcelona buktinya gak rusuh ya pertandingan sampai biar 90 menit ya aman kan apa-apa sampai nang jopo boleh nang jopo iki seru gak ngerti penting kan gak di dalam stadion kayak pertandingan Milan sampai Inter sampai Milan masih nang kandang masih Juve sampai Roma ambek Lazio lo kan juga banyak di tim-tim luar seperti rivalitas kan banyak juga tapi alhamdulillah nggak ada kejadian cuma kenapa kok di Indonesia gitu supporternya kok intinya lebih dewasa tahan diri lah ibaratnya kita kalau yang polisi kan di situ mengamankan jalannya pertandingan kalau misalkan ada kerusuhan ya polisi nggak mungkin seneng lah kan otomatis dia pulangnya juga terhambat lama sudah capek dari pagi apel ternyata diperlakukan seperti itu ya secara psikologis mereka juga akhirnya marah tes ya akhirnya kayak terjadinya kayak gitu kayak pertandingan di GBT alhamdulillah tiap Persebaya main lawan biarpun bukan rival lawan Persebaya tapi
skor kalah seri alhamdulillah biarpun ono supporter tamu yo gak ono rusuh, gak ono kisruh kayak terakhir lawan Bali United juga kalah yo. Alhamdulillah sampai buyar pemainnya yo gak disawati, gak diserang, nang jopo yo gak ono kisruh. Yes, ngono iku mau. Intinya saling menghargai lah, Ya. Cak. Saling menghargai. Jadi kalau nggak kepolisian nggak mungkin lah tiba-tiba dia mau menyerang kalau nggak situasinya sampai kayak gitu. Kalau sudah dipukul mundur, ya wes ojo diterusno gitu loh. Ojo semakin menjadi-jadi, semakin mancing-mancing akhirnya Dan kayak juga gitu. supporter-supporter yang misalnya gak duwe tiket, apa misalnya wis stadion ini gak muat, wis ojo memaksa untuk Tuh. masuk ke dalam. Kalau bisa wis mulai rek, nah, wis delok nang warung ae rek. Lah, ngono kan enak. Soalnya nanti memaksa yang di dalam udah penuh, yang di luar ini memaksa untuk masuk, akhirnya chaos sama pihak kepolisian, sopo sing soro ya sampean dhewe. Bener sampean pertama menang, nyawat akhirnya wis pukul meleder wis sampean gak sok apa-apa, bingung wong akeh tiba-tiba glundung-glundung akhirnya kecekel. Akhirnya yang jadi korban itu yang nggak ikut-ikutan, Cak. Cuma aku juga mikirnya gini sih, sudah tahu chaos kayak gitu, ya supporter yang lainnya ya mulai lah, ojo malah delok nang kono kabeh, ngono tambah gak mulai-mulai ngono lho. itu wis pengalamanku bolak-balik mulai zamane Tambak Sari, di BT, manang luar kandang juga yo tau ngrasakno koyo ngono yo. Akhirnya yo ayolah saiki wis berubah jadi supporter yang dewasa. Mungkin apa ya wingi ku berarti intine keamanan teko kepolisian itu bener-bener hebat mengawal Persebaya mulai budal sampai mulai wis Ya terutama dari teman-teman Brimob sih, Cak Tes. Teman-teman Brimob yang sigap ya di situ juga Brimob juga banyak korban luka-luka, nggak hanya nganu Tameng wis padha akeh sing hancur ya karena buat melindungi tiang media. Sial apa nggak ada korban sama sekali ya. Alhamdulillah Karena nggak ada. kan itu kan kalau Mas Is bilang kan yang diserang adalah mulai dari pemain sampai ofisial kan. Maksudnya kan aku sing heran itu ya apa ya maksudnya kenapa sampai rivalnya sampai mengarah ke pemain gitu loh. Jadi ya kenapa sih? Heranku di situ. Lek kowe gak seneng bonek ya boneke sing dilokno atau mungkin ya supporter iki official sampai sak pemainnya loh ya. Jadi kalau misalkan ada orang yang bertanya ya, sedih gak aku masih Milan. kenapa sih kok lebay ya pemain aja dilebokno Barakuda kok yang ngono lho. Kalau nggak dimasukkan Barakuda ya ada nanti Nurkiman selanjutnya. Bahkan bisa lebih parah loh kayak gitu. iya asli. Karena apa sih? Pemain ini aset VIP yang tugas kita untuk melindungi mereka yang utama. Dari apa? Dari perusuh itu yang ibaratnya oknum-oknum. Nggak semua Arema kayak gitu kok. Nggak semua Arema kayak gitu. Kayak nang Surabaya biarpun melawan Persija, lawan apa aslinya nggak perlu pakai Barakuda, harusnya pakai bis tapi kan mikir ngono lho, wedine pas mau merono tangan jahil mau merono sawat kocoe pecah kena motoi picek gak iso ngene lah, kan gak sok main. Karena kepolisian juga bisa menilai kerawanan. Ibaratnya kan kulturnya sepak bola kita itu masih seperti ini. Jadi yang harus kita lakukan ya prosedurnya seperti ini. Nggak iso kita wis anggap remeh numpak bis aja pemainnya ya ajur ya tes gitu loh. Tuh. Ya semoga apa ya setelah kejadian ini tuh ya makanya aku selalu mengedukasiku di konten-kontenku rivalitas sehat gak apa-apa ono rival iku sing penting aja sampai membunuh, aja sampai melukai dan lain sebagainya apalagi pemain yang jadi sasaran jangan sampai seperti itu karena rivalitas yang kebablasan keblinger itu Cates. Sehingga mengalahkan logika gitu loh. Tuh. Kira kan sekarang kan liga harus dihentikan juga. Iya. Pokoknya kena. Karena apa sih Cates? Aku menilai pertandingan kemarin itu sudah sangat apa ya? Was-was ngono lho. Sakurunge budal iku aku wis iki ku ibaratnya derby pertama bertemu rival setelah pandemi nggak ada bola. Pasti kan antusiasme. Betul. Arema itu sangat banyak ya. Aku di situ ya ke tribun ya, naik tribun pertama kali. Itu ada Arema Indonesia, ada Arema FC. Logo-logo ya Cates. Dadi siji nang ngono. Kepengin delok Persebaya kabeh waduh. Dadi ya nang kono iku termasuk ya akhirnya dualisme jadi satu. Dulurku Malang kabeh wingi ku ya aku sing delok, berarti dhek wis gak gelem delok. Wis akeh gak gelem delok, mungkin sing delok mungkin ya adik-adikku lanang wedok. Nang ngene tribune Kurvasud Arema iku sering delok nang kono. Biyen tiap pertandingan marono wis
ero rame-rame padha aremae tukaran akhirnya wis gak tau ndelok. Wingi ndelok kabeh, sak keluarga kabeh mulai sing Malang Batu, Bengawan Solo, mari ngono sing nang nggone stasiun lama iku ndelok kabeh dari siji ndelok nang tribune Kurvasut kabeh nang kono aku dijak ndelok. Ayo Om, ndelok Om, mene budal Om. Ono tiket wah wis aku nang omahe. Ngono akhire yo Iya, iya. menan dadi chaos kaya ngono iku. Aku ning kono anu Cak Des, sing wediku iku apa sih? Ya lek pas gol iku lho Cak Des. Heeh. Aku kan delok ning sempat delok nang tribun ya dadi siji karo Arema. Sing partnerku pas iki Didin gol pertama ya. Tenang. Karena ngumpet di anu ya Mas ya. Nah, ya. Yo wis gak iso euforia lah. Wis kene wis delok akhirnya wis Tak pikirku emang bener nggak nasui pengen nggak ngene, tapi tak pikir pas gol jenenge tim kebanggaan Pak ngene mau Tura. tole ngene waduh masa bongkok gak wis lah wis Iya. ndonga ae teko omah semoga Persebaya menang aku ngono. Menang tak kira-kira wis menang wis bismillah menang aku. Tapi sing tak khawatirno di situ itu apa sih Cak? Kemenangan. Tapi emang di hotel iku tak delok iku aurane aura kemenangan. Bener lho itu. Wis gurung budal iku akeh sing WA nang aku, DM nang aku akeh wong tuwek-tuwek barang, telepon iku nomor-nomor. Bismillah, meneh iku menang. Aku percaya ya wis sampe ndunge pokoke iku aku krasa nek Persebaya iku meneh menang. Wis kabeh iku jawabane ngono kabeh. Dan juga Aji Santoso sendiri mengasih masukan ke anak asuhnya itu juga kayak gitu kan. Lek kon wedi gak usah budal, ngomong ngono. Kon harus kayak apa caramu, mentalmu harus kuat. Aku nyekel Persebaya selama Musalemah gak tahu kalah. Lah, akhirnya kan mental pemain kan goyang. Iki kayak apa caranya aku bisa menang lah. Awal pertama kali main, jariku tak delok Persebaya aku mainnya wis enak, wis enjoy, los. Emang Arema wis nyerang terus emang Persebaya kuat bertahan sampai skor 2-2 iku. Ya alhamdulillah terakhir iso ngegolno. Ya semoga kejadian ini ya kita tetap harus berbelasungkawa ya. Kita ucapkan duka sedalam-dalamnya buat Aremania, Aremanita yang jadi korban ya, termasuk 2 dari anggota kepolisian. Semoga arwah mereka diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi pelajaran ya buat kita semua ya, terutama supporter ya, lebih dewasa dalam menerima kekalahan tim terutama ya, meskipun itu lawan siapapun. Kalau kita kecewa ya jangan diluapkan di lapangan. Gitu. Ngene, saiki kan dunia supporter ini kan bukan dunia orang dewasa. Mulai arek bayi, gendong ae gurung iso mlaku ambek bapake siko nang tribun. Baru sampai sing arek bonek sing cilik mati ku adu-adu teko Tegal digawa nang GBT akhirnya mati lho. Kan wis gak layak, harusnya dari orang tua sendiri juga mikir ngono lho, iki gak layak rek tak jak ndelok bal-balan soalnya sik gurung nguro bal-balan percuma dijak ndelok gawe apa kan ngono. Wong gak paham. Ketane koyo wis iso mlaku, wis ero bonek, wis ero sorak-sorak, wis ero jingkrak-jingkrak lah baru dijak dek iso ngrasakno. Oh ngene ta ndelok bal-balan iku lah. Aku akhirnya merambat sampai jadi besar. Dan juga di dunia supporter juga ini kan arek cilik iki mulai seneng delok-delok nang gone ngarepe tribun koyo aku sak ndrijene ngono wah arek cilik tok jajar-jajar wae lanang wedok bapake nang tribun anake nang pager jajar-jajar koyo ngono. Mane kan aku tiap mesti ngilingno terus nang tribun kidul nang dulur-dulur. Iku bahaya lugur lho ya Tes. Wanita iku barang iya Mas tak ilingno. Ojo sawat ya sing ndukur ya nang ngisor iki akeh adik-adikmu, ana arek cilik akeh aku ngilingno ngono terus. Mari ngono senam pager-pager barang jak tolong sampean tekeli Mas aja nang ngene tribun iku arek cilik nguk tiba aku yo ngilingno terus Mas. Selalu mengingatkan tiap sebelum pertandingan main sampai pertandingan selesai. Sebelum pertandingan dimulai saya juga mengingatkan hati-hati engko lek mulai dulur sampai pertandingan buyar prit-prit 90 menit tak ilingno maneh hati-hati nang dalan wong tuwa ngenteni nang omah tak dongakno mulai selamat kabeh teko omah arek nyauti kabeh amin ngono. Wis ojo royokan metuwe, sabar gantian. Aku sampe ngomong koyo ngono. Tak ilingno terus, Mas. Kok mau meru teko omah, wis santai-santai krungu kabar bonek meninggal kecelakaan nang dalan. Ngene aku langsung sedih berarti wis kemenangan Persebaya. Alhamdulillah rek, menang wis. Menang kita duka. Terus santai mangan-mangan ditelepon. Terus nang dijak, "Napa?
iki ana bonek kan umur ya kecelakaan akhirnya nang rumah sakit iki cak tolong sampe mrene wis. Lemes wis anu. Dadi kemenangan iku akhirnya ilang ngono lho. Iya. Ya Allah, ono ae rek wis kabar koyo ngene terus marang luar kandang iku ya ngono. Wis kene ado-ado teko wis seneng-seneng krungu kabar ono arek bonek mati kecelakaan kan sedih akhirnya jadi kemenangan iki ilang ngono lho. Dadi ayolah sing dipikir saiki ku nyawa. Dan juga nek nang stadion iku ono kalahe ono serine iku ojo kisro. Lek aku misalnya aku ki mudhun aku kisro. Aku misalnya aku lolos, tapi kok kanca-kancaku bonek iki jadi korban kabeh. Sakno rek lah, harus punya pikiran kayak ngono juga ngono lho. Lah lek misale koyo kepingin demo, kepingin unjuk rasa, monggo selesai pertandingan kita datang rame-rame ke mesnya pemain atau pas waktu Persebaya ini pas waktu latihan kita diem-dieman mau bruduk teko kabeh nang ngone latihane Persebaya, nyanyi-nyanyi nang tribun, kayak semangat pemain. Nah, berarti kan cek pemain iki bener-bener oh ya rek supporterku koyo ngene rek wis ayolah lebih apik lagi rek nang ngone Persebaya rek cek bonek iki cek seneng lah kan ngono Mas. Berarti lek timmu kalah ya ojo nyerang tim lain tapi silakan mengkritik timmu sendiri. Dan mungkin dari tempat-tempat yang lain kayak di Polres lain itu bisa mencontoh yang namanya di Stadion GBT itu ada namanya Marshal Bonek di atas. Marshal Bonek itu adalah apa ya pengamanan bantuan yang dari bonek-bonek itu sendiri dikasih rompi hijau-hijau ada di tribun ada di bawah di luar juga ada jadi untuk apa sih karena kadang yang namanya supporter kan nggak semuanya mendengarkan kepolisian tapi kalau supporter itu dengan supporter sendiri kenal ya otomatis ada yang mau turun ojo mudun pasti didengar itu loh jadi nggak sampai turun ono sing nyawat sing iki mau bertugas marshal ngilingno nyekel diilingno dhewe ditindak dhewe ya mungkin di stadion lain nanti ada seperti itu masih belum ada di kalau tak lihat sih enggak ngene Mas nanggone sak Indonesia ya sebenarnya udah banyak Mas koordinator supporter itu di seluruh Indonesia tuh ada. Tapi kalau keamanan untuk di dalam stadion saya juga nggak tahu, juga nggak paham. Tapi kalau yang ada di GBT kan ada Marshal. Kalau ada di Bandung itu juga nggak ada. Habis itu kalau di Sleman juga nggak ada. Berarti dari pihak-pihak Slemannya juga ada yang jadi koordinator ya ada yang ngawal bonek. Cuma nggak koyok ngawal nanggone stadion. Jadi coba lapangan nunggoi ayo cocok ini lah itu nggak seberapa ada. Kalau di GBT itu ikut apel juga. Apel pasukan mereka juga ikut. Jadi marshalnya berapa yang pakai rompi hijau-hijau kelihatan. Jadi siapa aja itu sudah ada listnya. Nanti kamu di tribun mana, di bagian dibagi misalnya wong 100 ya wis nang jopo wong sakmene. Sing rawan-rawan di nggone kene dibagi nggone rawan-rawan. Karo tribun-tribun nang nggone ngisor-ngisor dibagi. Nah, itu jadi salah satu masukan ya Tambak Sari Mas zamanku biyen ya koyo ngono. Salah satu apa itu cara dari Polrestabes untuk mengamankan stadion ya itu koordinasi yang baik dengan bukan masalah opo tapi kan juga itu kepenting juga Mas berarti lek ono opo-opo kan enak ngono lho berarti ono tanggung jawab sik nang supporter padha supportere golek supporter iki gak ngatasi wis digepuki tambahan lah baru pihak kepolisian sing backup itu zamanku Tambak Sari biyen aku ya koyo ngono jadi korlap padha ae almarhum Pak Wastomi aku biyen ya nang GPT nang Tambak Sari keplek iki gaya-gayaan yo kayak ngawal supporter ayo jek mudun opo cak sawat yoyo sampai diceluk bonek keplek bareng iya sampai mana iki alhamdulillah lah saiki arek-arek padha sadar alhamdulillah nang GPT yo aman-aman terus pertandingan mungkin iku apa nek sing sampean omongno wong ini nang kene iki Bas Arema wingi saat ini saya syok lah masih antara banyak lah mulai dari ya seneng menang ya tapi karena ada sedih juga ada begitu saat ini saya cukup lah sih terima kasih lah Mas Sis terima kasih banyak ya bukannya saya mau menjelek-jelekan salah seorang atau menyudutkan supporter enggak ya untuk edukasi lah ibaratnya itu kejadian di sana itu seperti apa biar tahu makanya kan aku cari sampean kan lek gak ro nang lapangan ojo
nyocot ae. Iki kan tak Ono sing wis teko langsung nang lokasi, mulai perjalanan teko Surabaya sampai teko Malang sampai teko Surabaya. Berarti bukan untuk ngelek-ngelekno sampean, enggak. Berarti intine iki lho kejadian asline koyo ngene iki. Wis semoga semua bisa introspeksi. semoga masalah iki ku wis gak terulang lagi nang Liga Indonesia, divisi 1, divisi 2, divisi 3. Wis stop. 1 Oktober iki stop tragedi iki wis ana maneh ngono. Berarti wis ayolah dirubah mulai teko Drijen, mulai teko ketua, mulai teko nyanyi-nyanyian iki dirubah kabeh. Berarti enggak ada provokasi-provokasian. Dicek gak. Akhirnya apa kok bener gurung wayahe sampean. Nah, kok sesuai kan kok iso jadi korban juga ngono lho. Itu loh. Itu yang dikhawatirkan. Lagi koyo apa Liga Mandek ini iki Mas? Kira-kira gak ono kegiatan apa-apa iki? Apa nih? Sampai nih kayak apa? Ya no iki saiki kegiatan. Ya intinya kita apa ya introspeksi lah masing-masing ya jangan sampai semuanya itu akhirnya merugikan diri kalian sendiri kan merugikan klub kalian gitu loh dengan adanya hal-hal yang seperti ini ya seharusnya nggak terjadi sampai akhirnya menjadi korban. Mungkin lebih ke depannya lagi PSSI bisa nyangsi. Berarti rusuh supporter sanksinya nanggone gak nang supporter, sanksi nang supporter dan juga sanksi di tim. Berarti lek misalnya ate supporter rusuh, wis supporter iki tanpa atribut, denda sakmene, marono time 2 laga pertandingan tanpa penonton. Lah, berarti kan supporter kan mikir ngono lho. Kayak nanggone Italia kan ya ono koyo ngono iku. Kerusuhan supporter kan mudone kan nanggone tim. Nah, berarti kan cek bener-bener iso ngerti jadi dunia supporter ngene. Jadi supporter iku gak digawe tawuran, gak digawe kepuk-kepukan. Dunia supporter iki digawe hiburan, kita nonton bal-balan. Tapi dulu pernah ada loh, Tes. Dulu pernah ada yang turun lapangan terus sudah nggak boleh nonton seumur hidup. Tapi makanya lah kok iso main mana? Berarti kan apa ya hukuman masih kurang masih apa ya terkesan pilah-pilah hukumannya. Jadi harus tegas. Ngene lho, bonek rusuh yo. Aku gak anu lho ya, bonek rusuh yo. Diserang denda gak karu-karuan, tapi ono si A rusuh tanpa penonton apa gak boleh nonton seumur hidup nang nggone lapangan. Wong loro iki. Lah kok moro-moro liga main delok maneh. Wis gak jelas. Berarti aku pengin ku PSSI iki gak ono nang kalangan dunia supporter, gak ono nang kalangan dunia tim. Berarti PSSI ae. Berarti ati PSSI iki ono nang kalangan dunia supporter, ono nang kalangan dunia tim. Walah wis. Gak mari-mari bal-balan iki koyo ngene terus. Mana Indonesia gak tau maju, gak tau menang, kalah terus. Ya lebih apa ya lebih profesional lah di bidang. Oh, wis terus terang ae wong wingi Indonesia dibantai masih cilik dibantai Prancis koyo ngono main gak karu-karuan. Tapi gak apa-apa kayak pengalaman. Kali Prancis aku emang jos wingi main aku delok sampe buyar. Berarti mungkin ngono dulur teko aku. Wis sepurane lek ono kata-kata sing salah mulai pertama mau sampai terakhir omong-omong ambek Mas. Wis ono salahe yo dikoreksi nang gone komenan tapi ojo sok-sokan ojo sampai ngilok-ngilokno wis ayolah di api imanik nang dunia supporter iki aja sampai ono kejadian-kejadian kayak gini lagi. Cukup terakhir 1 Oktober iki tok wis aja sampai ono maneh. Amin. Oke dulur, guys, matur suwun Mas. Nggih, matur suwun. Wis dolen nang ngene iki matur suwun. Terima kasih banyak. Nggih, suwun. Oke dulur, matur suwun. Ojo lali dukung aku terus nang ngene channel YouTube-ku, Cak Tesi, di-like, di-komen, subscribe. Ojo lali pisan dukungan channel Special ID ngene Mas I, komen juga. Mari ngono, njaluk tolong lek ngomen ojo rasis, ojo provokator. Wis tak ilingno terus pokoke. Aku sakjane yo gak seneng lek ono provokator-provokator kok gawe opo sih? Malah jadi bumerang. Oke dulur, dijogo sak duluran padha supportere, dijogo sak duluran padha boneke. Salam satu nyali. Wani. Oke, thank you. Thank you. Terima kasih banyak.